Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Candila Musik dan Informasi. Selamat siang sahabat Gemilang. Berjumpa lagi barengan Arman kali ini di ajang Jamus Jagongan lan Musyawarah Radio Gemilang. Dan tentunya Arman gak sendirian ya di studio. Kali ini bersama narasumber yang sangat istimewa di kesempatan siang hari ini, yaitu dari kantor Bea Cukai Magelang dan bagian perekonomian Seda Kabupaten Magelang dengan tema kebermanfaatan DBHCHT bagi masyarakat Magelang. Dan akan menemani sahabat Magelang semuanya selama 1 jam ke depan. Kali ini Arman akan menyapa narasumber yang siang hari ini udah ada di studio. Selamat siang. Dan gimana kabarnya ini Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Bapak Imam Sujono? Alhamdulillah, Imam Sarjono. Ya. Oh, Imam Sarjono. Oke, mohon maaf Bapak ya. Gak apa-apa Mas Arman. Ini saya manggilnya Mas Arman atau Bro Arman kayaknya nih. Terserah Pak ini Pak. Mas aja ya, biar kelihatannya biar kelihatan ini ya Pak. Mudah dan diskusi kita semangat gitu ya Mas ya. Alhamdulillah baik Mas, alhamdulillah sehat. Iya. Tetap ceria, diberikan kesehatan selalu gitu ya Pak. Amin, mudah-mudahan. Iya. Karena kalau kita sudah nggak ceria nanti dana bagi hasil gimana pengelolaannya. Oke, di sebelahnya kasih kepatuhan internal dan juga penyuluhan Bea Cukai Magelang Bapak Haryanto. Selamat pagi Pak Arman. Iya, selamat pagi. Auranya terpancar kebahagiaan itu ada gitu ya Pak di hari ini. Dan di sebelahnya lagi penelaah teknis kebijakan Biro Infrastruktur dan juga SDA Provinsi Jawa Tengah Bapak Andreas Sugihardono. Selamat pagi. Selamat siang. Siang. Iya. Pagi menjelang siang ini ya Pak ya. Oke, dan yang terakhir di ujung analis kebijakan ahli media bagian perekonomian dan SDA Seda Kabupaten Magelang Bapak Arif Budi Sulistia. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Semangat ya. Semangat selalu ya. Oke, pada kesempatan hari ini tema kebermanfaatan DBHCHT bagi masyarakat. Dan sebelumnya mungkin ini masyarakat bertanya-tanya ini ya. Ini ke siapa ini ya? Mungkin Bapak Imam ya. Cukai itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan ini ya. Cukai itu ini Mas, cukai itu salah satu pungutan negara karena dia mempunyai sifat dan karakteristik tertentu gitu. Sehingga ini memang harus dipungut ke masyarakat karena ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Salah satunya terkait yang harus penerimaan, terus peredarannya harus diawasi, harus ada kontrol dan sebagainya. Itu kira-kira kalau kita bicara cukai. Nanti mungkin kalau kita lebih lanjut ada beberapa yang masuk dalam barang-barang yang dikenakan cukai. Ada produk hasil tembakau misalnya sigaret, terus kemudian rokok SKM, SKT dan seterusnya. Ada juga minuman mengandung etil alkohol. Minuman mengandung etil alkohol itu kalau di masyarakat biasanya dikenal dengan miras. Tapi kalau di kami nanti ada penggolongan-penggolongan dilihat dari kadar alkoholnya. Nanti kalau secara teknis Pak Riri nanti jauh lebih paham. Juga ada etil alkohol. Kalau di masyarakat kenalnya dengan alkohol. Ada yang 90%, 70% dan seterusnya. Mungkin itu Mas secara umum terkait dengan cukai. Tentunya juga ada undang-undangnya sendiri itu ya Pak di ini apa cukai itu ya. Ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 itu sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 95 tentang cukai. Jadi ketentuannya terus kemudian definisinya lengkap ada di situ karena itu menjadi
patokan kita dalam melaksanakan ketentuan-ketentuannya di masyarakat itu, Mas. Iya. Termasuk itu di dalamnya ada ketentuan mungkin peredaran, konsumsi dan lain sebagainya gitu ya, Pak. Oh, pasti. Oh, pasti ya di peraturannya itu ya. Iya, gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita tidak ngomongin masalah persentase dan yang lainnya. Mungkin kita bergeser ke Pak Haryanto mungkin ya. Penerimaan di bea cukai ini mungkin bagaimana hubungannya dengan pemerintah daerah ini, Pak? Dana DBHCHT itu seperti apa? Gitu? Baik, DBHCHT itu merupakan dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebanyak 3% dari realisasi penerimaan cukai hasil tembakau produksi dalam negeri. Jadi yang impor tidak termasuk. Itu masuk dalam Undang-Undang HKPD nomor 67 tahun 2024. Jadi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di situ mencantumkan bahwa DBHCHT tadi adalah 3%. Jadi pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil sebanyak 3%. Adapun untuk Kabupaten Magelang, untuk tahun ini mendapatkan sekitar 26 miliar. Tahun kemarin mendapatkan 22 miliar, Pak. Jadi alhamdulillah meningkat, dan tahun depan saya rasa akan ada peningkatan lagi. Seperti itu. Terus apa saja sih barang-barang yang mungkin ditetapkan sebagai barang kena cukai? Baik. Jadi barang kena cukai itu sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007. Di situ dijelaskan bahwa yang termasuk barang-barang kena cukai adalah yang pertama adalah etanol, etil alkohol, C2H5OH. Di situ tarifnya adalah 20.000 per liter, baik dalam negeri maupun ekspor. Untuk yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol. Itu tergantung penggolongannya. Di situ ada golongan A, B, dan C. Golongan A itu di bawah 5%. Itu cukainya adalah 16.500 baik impor maupun dalam negeri. Sedangkan golongan B kadar alkohol 5-20%, itu yang dalam negeri cukainya sekitar 16, tadi yang itu 16.500, yang impor itu adalah 32.500. Untuk yang golongan A itu 101.000 dan impornya 152.000. Itu dengan kadar di atas 20%. Seperti itu. Mas Arman, saya bisa menambahkan sedikit. Tadi Pak Riri sudah menyampaikan terkait besaran 3% dari cukai hasil tembakau dalam negeri. Izin saya menyampaikan data, karena ini menurut saya perlu saya sampaikan ke masyarakat, biar masyarakat itu tahu betapa besarnya potensi-potensi di cukai. Dari data ini, cukai hasil tembakau dalam negeri di tahun 2024 itu secara nasional itu 216,9 triliun. Sehingga kalau ketika 3% itu menjadi dana bagi hasil, itu sekitar 6,39 triliun. Tapi tidak ada salahnya, harus kami sampaikan ke masyarakat, selain ada dana bagi hasil, itu juga ada namanya pajak rokok. Besarannya adalah 10% dari cukai. Itu nanti juga dari pusat akan diturunkan ke daerah. Cuma pembagiannya akan berbeda. Kalau pajak rokok itu dihitung per penduduk. Kalau dari itu kan 3%, nanti diturunkan ke masing-masing provinsi. Jadi kalau tadi saya sampaikan data ada 216,9 triliun penerimaan di tahun 2024 dari cukai hasil tembakau dalam negeri, dana bagi hasilnya 6,39 triliun, pajak rokoknya itu 21,6 triliun. Sekitar itulah yang diturunkan ke masyarakat. Nah, ini kembali lagi kenapa saya sampaikan bahwa dana ini cukup besar yang diturunkan dari pusat ke daerah. Harapannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Dan kalau kita bicara tadi dana bagi hasil, salah satu poin ketika kita duduk di sini bersama adalah untuk sosialisasi penegakan hukum dan
dan sekitar itulah kira-kira gitu. Iya. Mohon izin saya nambahin sedikit Iya. untuk pemahaman ke masyarakat. Oke. Nggih. Oke, bisa dilanjut ini ya. Pertanyaan berikutnya yaitu pengaturan pemanfaatan DPHJT di Provinsi Jawa Tengah di tahun ini seperti apa? Ini mungkin Bapak Andreas ini ya. Terima kasih Mas Arman. Iya. Pada dasarnya karena ini ada peralihan aturan PMK yang lama itu 215 ke yang sekarang 72. Itu ada pembagian. Jadi untuk saat ini bahwa pembagiannya adalah untuk Kesmas, kesehatan masyarakat itu 50%, terus Gakum 10%, dan bidang kesehatannya 40%. Jadi pada dasarnya untuk tahun ini Kabupaten Magelang itu ada peningkatan yang disampaikan tadi Pak Haryanto, bahwa dulu di 2024 itu lebih kurang 22 miliar. Dan sekarang di 2025 itu menjadi 26 miliar. Jadi kami di provinsi sebagai penyambung Kementerian Keuangan, walaupun Bea Cukai ini istilahnya Kementerian Keuangan juga, tapi untuk leader pembagiannya itu ada di Dirjen DJPK, Perimbangan Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan. Jadi kami sebagai tangan kepanjangan dari DJPK itu untuk membantu memfasilitasi untuk kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, termasuk yang ada juga di provinsi. Jadi 35 ini kami membantu untuk menghitung. Jadi alokasi yang diserahkan ke Jawa Tengah nanti kami membantu menghitung untuk kabupaten kota sesuai dengan porsinya, sesuai dengan daerah penghasil tembakau, daerah penghasil cukainya. Itu ada hitung-hitungannya. Jadi untuk 2025 ini Kabupaten Magelang tadi mendapatkan lebih kurang 26. Jadi pembagiannya yang tadi saya sampaikan. Jadi Kesmas itu 40% itu pertama itu untuk pertaniannya, Pak. Jadi dari hulunya. Hulunya itu mendapatkan 50%. Dibagi menjadi 20 untuk pertaniannya, untuk hulunya, dan 30% lagi untuk bantuan. Contohnya BLT, asuransi untuk petani juga didapatkan, asuransi untuk tembakau sebenarnya udah ada rumahnya tapi sampai saat ini masih digodok. Terus untuk operasional di sekretariat juga ada. Terus yang kedua untuk gakumnya, penegak hukum, ini 10%. Ini nanti itu kewenangannya di Bea Cukai. Kami hanya membantu untuk mengalokasikan anggaran, tapi kegiatan teknisnya tetap Bea Cukai. Penilaiannya di Bea Cukai. Gitu kegiatan teknisnya Bea Cukai dan kabupaten. Iya. Kalau provinsi tugasnya hanya menghitung angkanya, porsinya kemana aja, berapa angkanya gitu. Terus yang terakhir kesehatan. Kesehatan itu 40%. Ke 40% itu lumayan besar karena nanti ada alokasi anggaran yang biasanya kabupaten itu tidak bisa direalisasikan, itu bisa dialihkan ke kesehatan gitu. Itu yang biasanya kami laksanakan. Dan biasanya juga itu untuk pembangunannya itu kalau kesehatan itu bisa semuanya, Pak. Jadi untuk rumah sakit, peralatan, obat-obatan itu tuh semuanya difasilitasi. Yang penting dari rakyat untuk rakyat. Jadi tidak boleh dijual belikan lagi gitu. Oke. Intinya sih itu. Iya. Terima kasih. Oke, bergeser ke Bapak Arif ini ya. Terkait pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magelang, apakah alokasi dana dan juga pemanfaatan ini sama, Pak, seperti tahun-tahun sebelumnya ini ya? Terima kasih Mas Salman dan Sobat Gemilang. Jadi saya sampaikan di sini bahwa tadi aturan sudah disampaikan oleh Pak Andreas bahwa DPHJT itu saat ini di tahun 2025 menggunakan PMK nomor 72 tahun 2024. Nah, alokasinya tadi 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk penegakan hukum, dan 40% untuk kesehatan. Ini juga sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Imam bahwa karena cukai yang diambil itu merupakan terkait dengan pembatasan atau bahwa barang yang kena cukai itu ada dampak negatifnya. Ini kan dikembalikan. Jadi salah satu yang pihak terkait dengan DPHJT ini paling tidak kan tadi petaninya, petani tembakau. Jadi
Nah, ini dana DPHJT untuk kesejahteraan masyarakat dikembalikan lagi ke petani tembakau dengan bantuan sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian juga untuk buruhnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas bahwa ada untuk BLT bagi buruh-buruh yang terutama buruh tani yang tidak mampu dapat bantuan atau katakanlah pengembalian dari apa yang mereka berikan kepada negara dengan cukai itu dikembalikan ke mereka dalam bentuk BLT dan jam sostek atau iuran jaminan sosial tenaga kerja untuk yang tahun ini ya. Jadi kalau memang tahun sebelumnya kami hanya ada untuk BLT untuk bantuannya, tapi tahun ini kita juga memfasilitasi untuk iuran asuransi ketenaga kerjaan. Jadi kalau misalnya petani terkena kecelakaan kerja atau mungkin meninggal, ada bantuan dari BPJS untuk asuransinya. Kemudian terkait dengan kesehatan tadi, karena rokok itu juga ada dampak negatif baik untuk yang perokok pasif ataupun yang aktif. Nah, untuk di kesehatan saat ini diberikan khususnya untuk pembelian alat, pembelian obat-obatan, kemudian juga ada beberapa untuk kegiatan renovasi bangunan. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin ada penjelasan tersendiri gitu ya, program unggulan yang mungkin sudah berjalan gitu ya. Tapi pertanyaannya kita simpan dulu Pak. Ini ada pariwara yang mau lewat. Oke, tetap di ajang Jamus Jagongan Musyawarah Radio Gemilang masih bersama kantor Bea Cukai Magelang dan juga bagian perekonomian Seda Kabupaten Magelang. Jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki. Nah, toh, aneh toh? Lah, emang kenapa, Pak? Wah, ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man. Nih, dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak. Kok saya nggak perhatikan ya? Nah, toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Oh, gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Laras, aku dapat undangan digital bentuk file APK di grup WA. Lihat nih. Coba mana lihat? Salsa, itu kayaknya bukan undangan deh. Lihat aja filenya. Kok aneh gitu? Jangan dibuka deh. Nanti kalau kamu udah terlanjur download dan buka aplikasi itu, nanti data pribadi kamu bisa langsung diakses sama penipu yang ngirim file ini. Nanti disalahgunakan data kamu, bahaya banget itu. Ih, serem banget ya kejahatan cyber zaman sekarang. Nah, makanya zaman sekarang tuh banyak aplikasi digital hingga web yang kita gunakan itu menyimpan data pribadi kita, mulai nama, alamat, nomor handphone, sampai nomor rekening. Itulah mengapa kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dengan membuat kata sandi yang kuat, terutama pada aplikasi sosial media dan perbankan.
Benar sekali teman-teman, penyalahgunaan data ini bisa berupa file APK yang juga bisa digunakan penipuan, surat undangan, surat tilang, tagihan PLN, resi atau ekspedisi, dan penipuan lainnya. Jadi, lindungi data pribadi kalian dengan aktifkan autentikasi 2 faktor, hindari mengeklik link yang tidak dikenal, perbarui perangkat lunak secara berkala, hapus data yang tidak perlu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yuk, jadilah netizen yang cerdas dengan melindungi data pribadi kita, agar kita terhindar dari kejahatan cyber. Mari, lebih waspada dan lebih tanggap terhadap data pribadi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, kembali hadir Arman di ajang Jamus Jagongan lan Musyawarah Radio Gemilang, masih bersama narasumber dari kantor Bea Cukai Magelang dan juga bagian perekonomian Seda Kabupaten Magelang. Dan tadi ada pertanyaan yang sempat disimpan ya, terkait mungkin program unggulan yang sudah berjalan dan berdampak langsung pada masyarakat melalui DBHCHT di Provinsi Jawa Tengah dulu ini ya Pak. Oke, terima kasih Mas Arman. Jadi gini, sebenarnya program unggulan untuk saat ini adalah DBHCHT itu tidak terkena efisiensi, Mas. Iya. Jadi salah satu sumber dana yang, kalau yang lainnya ada pengefisiensi, tapi kalau untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini tidak berlaku. Jadi semua anggarannya itu bisa dilaksanakan gitu, sesuai dengan aturan daerah masing-masing. Tapi untuk kegiatannya, pertama mungkin kesehatan. Jadi kesehatan kami semua memfasilitasi, aturan dari pusat juga membolehkan untuk mengadakan peralatan kesehatan, pembangunan rumah sakit, rehab, itu diperbolehkan. Terus untuk bantuan-bantuan, misalkan contoh untuk pupuk itu, untuk pupuk tembakau itu adalah salah satu pupuk yang tidak ada subsidi. Iya. Jadi
bubuk tembakau ini kalau yang lainnya ada subsidi, tapi kalau di tembakau tidak ada subsidi. Jadi sangat membantu untuk para petani. Jadi salah satu unggulan kami untuk masyarakatnya itu. Terus kalau untuk yang lainnya itu juga diadakan juga pengadaan dan diperbolehkan. Dan salah satu DBCAT inilah tidak boleh dialihkan ke kegiatan lain kecuali untuk cukai dan tembakau. Jadi misalkan untuk membangun jalan di jalan raya ini, itu kalau untuk dana bagi hasil cukai ini tidak boleh. Tapi kecuali kalau jalan di perkebunannya itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk jalan-jalan jalan raya ini tidak. Jadi emang sumber dananya dari cukai tembakau dikembalikan lagi ke cukai tembakau. Cukai tembakau. Gitu. Okay. Untuk Kabupaten Magelang sendiri, Bapak? Terima kasih Mas Arman. Jadi sebenarnya kita mendukung dari visi misi Bupati Magelang yang terpilih yaitu Magelang Anyar Gres, aman, nyaman, religius, unggul dan sejahtera. Jadi salah satu visinya yang tercatat dalam Sabta Cita itu kan sehat warga nih. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa DPHJAT itu untuk di Magelang, bahkan di tahun ini tuh kalau tadi disampaikan aturan PMK itu minimal 40%, kita 44%, karena ada beberapa kegiatan yang sudah berlebih lah seperti itu. Jadi alokasinya dialihkan untuk kesehatan. Ini mendukung ke visi yang sehat warga nih. Kemudian yang salah satu visi juga yang didukung paling tidak adalah yang gemilang potensi ini tadi. Di kita kan potensi tembakau lumayan. Tadi sudah disampaikan Pak Heriati bahwa tahun depan kemungkinan ada kenaikan. Jadi sumbangan dari produk tembakau ini di Kabupaten Magelang meningkat. Ini jadi tadi disampaikan bahwa untuk meningkatkan gemilang potensinya terutama untuk yang pertanian ada bantuan subsidi. Kemudian untuk pupuk dan sarana prasarana. Kemudian kita ada tahun kemarin itu sudah mendapatkan pelepasan varietas, 3 varietas lokal Magelang itu sudah diakui oleh Kementerian Pertanian dan sudah diluncurkan. Jadi tahun ini kita fokus untuk kebun bibitnya sehingga nanti ke depan petani tembakau di Magelang bisa mendapatkan benih tembakau unggul yang cocok untuk di Magelang dan produksinya tinggi. Di 2026 kita merencanakan untuk memproteksi di varietas dengan mendaftarkan ke indikasi geografisnya. Mungkin itu yang bisa saya. Mungkin berdampak langsung pemanfaatannya ini kepada masyarakat gitu ya. Dan nggak terlepas dari itu, berapakah sih besaran tarif cukai hasil tembakau itu sendiri gitu ya Pak? Mungkin bisa ke Pak Imam atau Pak ini. Tarif cukai hasil tembakau itu ditetapkan di PMK nomor 97 tahun 2024. Di situ dijelaskan ada beberapa jenis barang, ada 8 dan beserta penggolongannya. Untuk yang SKT, SKM, kalau di KPBC Magelang kita ngurusi SKT, SKM, Kelembak Menyan dan juga Cerutu. Untuk yang SKM itu tarifnya paling tinggi adalah 1.231, untuk yang golongan 2 itu 746. Sedangkan SKT itu tarif golongan 3 itu 122, golongan 2 itu 223, golongan 1 itu 378 dan 483. Sedangkan KLM itu Kelembak Menyan itu adanya di Purworejo. Itu tarifnya paling sedikit ada 25. Sedangkan Cerutu itu ada beberapa penggolongan, yang paling rendah itu sekitar 275 perak per batang. Per batang seperti itu. Jadi memang ada disparitas harga yang sangat tinggi antara SKT dan SKM. Kalau membahas cukai pasti tidak lepas dari rokok ilegal ini ya Pak. Mungkin orang awam ini belum tahu ya. Ciri-ciri seperti apa sih bahayanya untuk konsumen gitu ya Pak? Mungkin saya bisa sampaikan, Mas Arman. Ini memang rokok ilegal ini menjadi fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Ke sahabat Gemilang bisa saya sampaikan bahwa
rokok ilegal itu ya rokok yang tidak legal. Yang tidak legal itu yang bagaimana? Yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cukai. Nah, kalau kita bicara terkait rokok ilegal, itu ada beberapa macam yang sehingga kita sebut ilegal. Pertama, rokok polos. Rokok polos itu rokok yang tidak menggunakan pita cukai. Bisa curah, itu bisa kita sebut sebagai rokok polos. Atau dia ada pembungkus tapi tidak pakai pita cukai. Nah, itu kita sebut sebagai rokok ilegal atau orang menyebutnya dengan rokok polos. Ada yang menggunakan pita cukai palsu, sehingga pita cukai itu kan hampir seperti uang. Ada pengaman khusus, tapi ketika nilainya itu besar, ada potensi-potensi untuk dipalsukan. Apakah ada? Banyak terjadi. Bukan banyak, sering terjadi. Sehingga gitu ya, kita harus hati-hati terkait rokok dengan pita cukai palsu. Memang agak susah pengenalannya. Kita harus cermat dengan UV dan lain-lain. Dan itu sering kita lakukan sosialisasi dengan teman-teman pemerintah daerah terkait pengenalan rokok ilegal ini. Iya. Ada juga rokok dengan pita cukai tapi bukan peruntukannya. Bukan peruntukannya itu kita menyebutnya dengan salah peruntukan. Misalnya rokok pita cukai untuk SKT tapi ditempel ke SKM. Kenapa ini orang memakai itu? Karena cukai yang dikenakan di SKT itu lebih rendah dipakai ke SKM. Orang yang tidak sekilas begitu, dia tidak akan tahu. Sementara dalam tanda kutip pencuri cukai ini cukup besar karena perbedaan harga dan perbedaan cukai yang besar. Ada lagi rokok dengan salah personalisasi. Sahabat Gemilang, Mas Arman dan semua masyarakat, bahwa di pita cukai itu ada personalisasi. Misalnya PR Imam, itu ada tandanya, kodenya sendiri. PR Pak Haryanto itu ada kodenya sendiri. Nah, biasanya ini dipakai oleh PR dengan tarif rendah, ditempelkan di PR dengan tarif tinggi. Kembali lagi dalam tanda kutip nyolong cukai. Ada juga sering dipakai itu pita cukai yang bekas. Jadi pita cukai yang sudah dikletek ditempel lagi. Dan ini Mas, fenomena rokok ilegal ini sangat punya potensi bahaya dalam artian dari sisi kesehatan. Pasti bahaya karena meskipun semua rokok dalam tanda kutip bahaya ya Pak, tapi yang ilegal jelas tidak pernah diukur tarnya, tidak pernah ditentukan bagaimana tempat dan kualitasnya. Kemudian yang lebih berbahaya adalah potensi hilangnya penerimaan negara. Nah, saya mau coba sampaikan data lagi ke sahabat Gemilang. UGM pernah melakukan survei di tahun 2022 itu peredaran rokok ilegal itu 5,5%. Ada peningkatan di tahun 2023 itu 6,8%. Nah, dari data itu di tahun 2023 itu cukai itu secara nasional ada 210,29 triliun. Sehingga Mas Amran, ada potensi cukai yang tidak terpungut atau tidak terselamatkan itu sebesar 14,3 triliun. Ini kan nilai yang cukup besar. Kalau ini tidak terselamatkan, berarti ada potensi dana bagi hasil yang turun ke daerah juga akan hilang, juga akan terkurangi. Sementara kalau kita bicara dana bagi hasil, itu kalau di wilayah saya, itu yang paling tinggi itu ada di Temanggung, sekitar 61,8 sekian. Dan Kabupaten Magelang itu nomor 2, sekitar 26 sekian. Nah, ini kan potensi yang cukup besar, dana yang bisa untuk pemberdayaan tadi yang sudah disampaikan Pak Arief. Kalau ada peredaran yang cukup besar, berarti kan nilai ini bisa kurang. Nah, tadi disampaikan dan mudah-mudahan ada peningkatan dana bagi hasil itu, termasuk di Kabupaten Magelang itu karena memang ada potensi-potensi yang mendukung untuk naiknya dana bagi hasil di wilayah Magelang. Pertama, ada peningkatan
cukai yang cukup signifikan di Kabupaten Magelang. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut nama perusahaannya. Terus kemudian baru saja mungkin di minggu ini akan saya tanda tangani ada perusahaan baru di Magelang. Ini potensi yang luar biasa karena dari paparan presentasi yang disampaikan itu penyerapannya diharapkan bisa 1.000 tenaga kerja. Dari tenaga kerja sendiri ini potensi buat Magelang. Kalau penyerapan tenaga 1.000 mungkin di awal bisa 500. Bisa kita bayangkan produksi hasil tembakunya, produksi rokoknya. Kalau produksinya meningkat, cukainya pasti tinggi gitu lah. Dari hal ini yang tadi disampaikan Pak Ridi punya potensi Magelang itu akan meningkat dana bagi hasil. Begitu ya kira-kira ya dari provinsi ya Mas ya. Sehingga memang tadi yang disampaikan ada potensi peningkatan di Magelang itu karena ada unsur-unsur. Salah satunya sumbernya bahan bakunya itu tembakau. Kalau itu pasti mohon maaf dengan Temanggung dan Wonosobo, Magelang pasti di bawahnya. Tapi potensi penerimaan cukai itu yang mudah-mudahan ini besar. Sehingga ketika potensi cukainya naik, harapannya adalah penegakan hukum, terus kemudian semangat kita untuk memberantas peredaran rokok ilegal juga meningkat. Nah, kerjasama dengan Pemda, terutama dengan Satpol PP, kolaborasi, sinergi itu sangat diperlukan. Kembali lagi sebagai pengamanan penerimaan negara karena memang punya potensi yang besar. Itu kira-kira Mas Amran ya. Bea Cukai Magelang pernahkah melakukan penindakan atas rokok ilegal ini? Saya rasa sudah sangat sering dengan Pemkot, dengan Satpol PP. Mungkin secara detail Pak Ridi ini yang tahu data persisnya. Penindakan di tahun 2024 itu kemarin sekitar 3 jutaan batang dan MMA sekitar 151 liter. Sedangkan tahun 2025 ini penindakan sekitar sampai Juni, sampai pertengahan Juni semester ini sekitar 2,7 juta batang dan MMA sekitar 224 liter. Dan kemarin pada tanggal 23 Juli kemarin kami bersama dengan seluruh Pemda Sekedu melakukan pemusnahan barang kena cukai hasil tegahan 2024 dan 2025 itu sekitar 3,3 juta batang dan estimasi kerugian negara yang dilarikan dari situ adalah sekitar 3,3 miliar. Jadi memang kami sudah melakukan penegahan dengan hasil seperti itu. Seperti itu, Arman. Untuk sanksinya sendiri, Pak? Baik. Atas penyalahgunaan ini ya. Sanksinya sendiri ada salah peruntukan itu ada di pasal yang genap itu yang 52, 54, 56 itu 2 sampai 10 kali denda nilai cukai yang harus dibayarkan. Untuk yang pasal-pasal ganjil itu selain pidana itu juga ada denda 10 sampai 20 kali. Jadi untuk pasal tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana ini sangat jelas. Jadi marilah kita tidak menggunakan atau mengedarkan barang-barang yang ilegal. Mas, kembali saya mau menambahkan, mohon maaf, saya agak semangat kalau bicara terkait dengan gempur rokok ilegal. Ini perlu saya sampaikan ke sahabat Gemilang, ke masyarakat gitu. Ada tren peredaran rokok ilegal ini berubah. Di Magelang itu untuk daerah pasar, daerah produksi tidak besar. Magelang pengawasan kami itu malah justru itu menjadi wilayah-wilayah perjalanan. Jadi ada tren kalau misalnya wilayah di utara, di lewat tol, kantor Semarang, Tegal, kemudian Solo, itu ketat, mereka distribusinya melalui jalur selatan. Nah, kalau selatan, kami koordinasi dengan Jogja dan Cilacap, kami coba sering operasi di wilayah Dendeles. Gitu, secara rutin kami awasi itu. Kemudian kalau nanti dua-duanya ketat, mereka melalui jalur tengah.
Jalur tengah itu kan berarti turun melalui Secang, kemudian Temanggung, Wonosobo gitu. Ada kemungkinan dia akan, kalau di sana tahu ada kami, dia melalui Magelang nih, terus nanti naik terus turun lagi gitu. Sehingga kami tidak bisa begitu karena SDM, karena anggaran, sehingga yang kami perlukan adalah peran serta masyarakat gitu. Kami Bea Cukai tidak akan bisa kerja maksimal, malah justru kami tidak bisa bekerja tanpa ada dukungan dari masyarakat. Sehingga yang kami harapkan adalah selain sinergi kolaborasi dengan pemerintah daerah, kami juga sangat perlu support dari masyarakat untuk penegakan hukum, terutama gempur rokok ilegal ini. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, Mas. Iya. Mungkin bukan hanya masyarakat gitu ya Pak yang diikut sertakan di sini, tapi juga pemerintah gitu ya. Oh, pasti gitu ya. Kalau dengan Pak Arief, timnya Pak Arief, kami dengan Satpol PP pasti, dengan APH, dengan kepolisian, kemudian dengan Subdenpom, dengan teman-teman kejaksaan, kami terus koordinasi. Kalau itu hukumnya wajib kali Pak, hukumnya wajib. Tapi kalau dengan ini, kenapa saya sampaikan di forum ini, sahabat Gemilang, biar memang kami perlu dukungan masyarakat itu. Selain kalau kami pemerintah, Pemda ini ya wajib lah, karena ada dana bagi hasil yang harus dilaksanakan. Operasi bersama itu hampir rutin tiap minggu kali ya Pak. Tiap minggu kami melakukan itu gitu. Iya. Mungkin itu Mas Amran. Mungkin peran serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga Kabupaten Magelang ini apa gitu ya Pak. Tapi disimpan dulu pertanyaannya, ada yang mau lewat berikut ini. Tetap di ajang Jamus Jagongan dan Musyawarah Radio Gemilang, masih bersama kantor Bea Cukai Magelang dan juga bagian perekonomian Kabupaten Magelang. Tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki. Nah, toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah, ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man. Nih, dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak. Kok saya nggak perhatikan ya? Nah, toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Oh, gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Laras, aku dapat undangan digital bentuk file APK di grup WA. Lihat nih. Coba mana lihat? Salsa, itu kayaknya bukan undangan deh. Lihat aja filenya. Kok aneh gitu? Jangan dibuka deh. Nanti kalau kamu udah terlanjur download dan buka aplikasi itu, nanti data pribadi kamu bisa langsung diakses sama penipu yang ngirim file ini. Nanti disalahgunakan data kamu, bahaya banget itu. Ih,
Serem banget ya kejahatan cyber zaman sekarang. Nah, makanya zaman sekarang tuh banyak aplikasi digital hingga web yang kita gunakan itu menyimpan data pribadi kita, mulai nama, alamat, nomor handphone, sampai nomor rekening. Itulah mengapa kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dengan membuat kata sandi yang kuat, terutama pada aplikasi sosial media dan perbankan. Benar sekali teman-teman, penyalahgunaan data ini bisa berupa file APK yang juga bisa digunakan penipuan, surat undangan, surat tilang, tagihan PLN, resi atau ekspedisi, dan penipuan lainnya. Jadi, lindungi data pribadi kalian dengan aktifkan autentikasi 2 faktor, hindari mengeklik link yang tidak dikenal, perbarui perangkat lunak secara berkala, hapus data yang tidak perlu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yuk, jadilah netizen yang cerdas dengan melindungi data pribadi kita, agar kita terhindar dari kejahatan cyber. Mari, lebih waspada dan lebih tanggap terhadap data pribadi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, kembali hadir Arman bersama narasumber dari Kantor Bea Cukai Magelang dan juga bagian perekonomian Seda Kabupaten Magelang dengan tema kebermanfaatan DPHCHT bagi masyarakat di ajang Jamus kali ini. Dan tadi ada pertanyaan yang sempat disimpan juga ini ya Pak ya. Peran serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya pemberantasan rokok ilegal ini seperti apa ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan ini. Mungkin dari provinsi dulu ya, Mas Arman ya. Iya. Pertama mungkin kalau dari provinsi, selain membantu untuk proporsi keuangan untuk kabupaten kota, di provinsi juga mempunyai anggaran. Nah. Jadi misalkan di pertanian pupuknya udah walaupun di daerah ada, ternyata masih kurang, itu bisa minta ke provinsi dan akan kami bantu sesuai dengan kuotanya. Itu tidak hanya pupuk, peralatan pertanian juga, terus BLT-nya iya, terus asuransi ketenaga kerjaannya juga bisa. Tapi yang paling penting intinya anggaran yang di kabupaten kalau misalkan tidak tercukupi, provinsi bisa membantu. Itu sih kalau yang dari provinsi. Yang dari provinsi. Ya. Untuk yang di Kabupaten Magelang. Di Kabupaten Magelang ya. Jadi secara umum paling tidak kita melakukan sosialisasi ke semua pihak melalui baliho, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Termasuk dengan podcast ini kan kita mencoba memberikan edukasi ke masyarakat bahwa harus digembor rokok ilegal itu. Kemudian selain sosialisasi, kita juga ada bekerjasama dengan Bea Cukai pengawasan mesin. Tadi apakah produk ini produk yang legal atau tidak kan mestinya kita juga
dicek di perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan kegiatan tadi penindakan. Kita mulai dengan pengumpulan informasi. Jadi beberapa tim itu bekerja untuk pengumpulan informasi, baik di, kalau sekarang tadi sudah disampaikan beberapa modus sudah mulai berkembang, dari mulai yang konvensional ke warung-warung, ada yang pakai sekarang marketplace dan sebagainya kan. Pengumpulan informasi itu dilakukan oleh teman-teman terutama yang di Satpol nanti yang memandukan. Kemudian yang operasi bersama dengan Bea Cukai tadi yang disampaikan Pak Imam tadi dengan Denpom, Polres dan sebagainya, itu yang kalau ada informasi tadi yang sudah dikumpulkan ada beberapa sasaran, nah itu baru kita melakukan operasi bersama dengan Bea Cukai. Itu. Sebelum ke penutup ini Pak, kita ke Bea Cukai, Pak Imam atau Pak Haryanto ya. Apabila masyarakat ini menemukan mungkin ada yang melakukan penjualan rokok ilegal ini, harus bagaimana Pak? Melapor, apakah pelapor ini terjamin gitu, Pak, keamanannya? Seperti yang saya tadi sampaikan, Mas Amran. Jadi kami Bea Cukai itu tidak akan berfungsi dalam hal ini, tidak akan punya peran apapun tanpa ada peran dari masyarakat. Sehingga gitu ya. Saya selaku pimpinan di Bea Cukai Magelang betul-betul mengharapkan peran serta masyarakat. Tadi yang Mas Amran sampaikan, apabila ditemukan, saya rasa bisa disampaikan langsung ke Bea Cukai, langsung, dan saya selaku pimpinan akan menjamin kerahasiaannya. Pak Riri ini selain sebagai seksi di layanan informasi, beliau ini adalah kepatuhan internal. Kepatuhan internal itu semacam PM-nya. Pak Riri akan memproses awal terhadap laporan itu dan memastikan bahwa kerahasiaannya akan dijamin. Kemudian terhadap pegawai, kalau ada indikasi pegawai yang coba main-main terkait dengan integritas, saya sudah minta Pak Riri langsung untuk melakukan tindakan administrasi. Saya sudah minta ke Pak Riri, saya selaku pimpinan jamin untuk seluruh pegawai terkait ini harus utamakan integritas, sehingga masyarakat merasa nyaman. Masyarakat tadi yang disampaikan lapor begitu, itu juga akan segera kami tindak lanjuti. Itu kira-kira Mas. Jadi kembali lagi saya selaku pimpinan di Bea Cukai Magelang, saya ulangi lagi, siapapun yang melanggar integritas, saya yang akan menindak sendiri melalui kepatuhan internal. Mungkin itu Mas Amran pesan kami. Salurannya bisa dilaporkan kami di 0811 264 0225. Saya ulangi lagi 0811 264 0225. Oke. Terakhir ini Pak, pesan dan harapan untuk masing-masing dengan adanya kegiatan rutin yang bersumber ya dari dana DPHCHT untuk kesejahteraan masyarakat ini. Saya terima kasih sekali dengan teman-teman di Pemda, terutama di Kabupaten Magelang. Sampai saat ini kerjasama kami cukup bagus, sehingga kolaborasi sinergi kami terutama dalam penegakan hukum saya melihat sudah cukup sangat luar biasa, termasuk kegiatan diskusi ini gitu Pak J. Sehingga ini penting gitu, kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kami Bea Cukai, kami pemerintah, kami Pemda, dan kami dari provinsi bisa bersama-sama untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu, terutama sahabat Gemilang, sehingga masyarakat tahu, oh pemerintah itu serius gitu. Dana bagi hasil yang ada di Kabupaten Magelang itu serius. Salah satunya adalah bentuk diskusi dan sosialisasi begini ini Mas Amran. Saya mengucapkan terima kasih ke pemerintah provinsi. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Kabupaten Magelang yang saya rasa luar biasa kolaborasi dan sinerginya dengan kami di Bea Cukai. Gitu kira-kira Mas Amran. Pak Haryanto? Untuk konsumen maupun pengusaha BKC, saya minta untuk membeli ataupun memproduksi barang-barang yang legal sehingga bisa kesehatan konsumen terjamin dan juga penerimaan negara bisa tercapai. Dan untuk sahabat Gemilang, saya minta
kami dari Bea Cukai itu selalu menjunjung tinggi core value ASN dan juga nilai-nilai Kementerian Keuangan. Di situ ada integritas, profesionalisme, sinergi, kesempurnaan dan pelayanan. Jadi di situ seringkali ada penipuan yang mengatasnamakan kami, jangan mudah percaya pada penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Kalau ada penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai, segera laporkan kepada kami di 0811 264 0225. Iya, oke. Pak Andreas, silakan. Ya, terima kasih untuk Bea Cukai Magelang yang udah membimbing kami dan Kabupaten Magelang, dan terima kasih juga untuk Kabupaten Magelang yang sudah dapat mengelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau sehingga dapat hasilnya untuk ke masyarakat juga, untuk kesehatan, untuk asuransi, dan untuk pelatihan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Magelang. Terus untuk masyarakat juga gunakanlah dan produksilah barang-barang yang legal gitu sehingga tidak terjadi kekacauan hukum ke depannya sehingga dapat aman dan terkendali. Mungkin sekian, Pak. Terakhir Bapak kami dari pemerintah Kabupaten Magelang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya ke petani tembakau sebagai produsen maupun perusahaan-perusahaan rokok yang ada di Magelang tetap memenuhi semua ketentuan yang ada yang berlaku, termasuk masyarakat pengguna rokok pun diharapkan tadi sudah disampaikan Pak Riyadi bahwa hindari yang rokok ilegal karena bisa berbahaya dengan kesehatan dan juga manfaat dengan adanya cukai itu kan juga dirasakan oleh masyarakat sendiri, sehingga kami berharap Sobat Gemilang bisa siarkan juga terkait dengan gempur rokok ilegal ini dan mendukung semua. Selain dengan channel Bea Cukai juga bisa menghubungi Satpol PP yang terdekat lah, siapa tahu nanti kita bersama-sama mau datang fisik, mau via WA, SMS dan sebagainya, ataupun channel-channel media sosial yang ada, monggo silahkan. Tadi sudah dijamin kerahasiaannya dan sebagainya. Mungkin itu dari kami. Iya, waktu yang ini ya Pak, cepat banget gitu ya. Pengennya sih berlama-lama gitu ya untuk terlalu dekat dengan masyarakat gitu ya. Dan terima kasih kebersamaannya, kehadirannya Bapak Imam, Bapak Arianto, Bapak Andreas dan juga Bapak Arif. Mohon maaf bila ada salah kata Pak. Saya minta maaf kalau ada yang tidak pas. Iya, semoga diberikan kesehatan selalu dan juga kesempatan untuk bisa berjumpa lagi ya Pak di acara Jamus kali ini ya. Dan Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini di acara Jamus Gemilang Jagungan dan Musyawarah Radio Gemilang. Dan terima kasih buat Anda semuanya yang udah beratensi di ajang Jamus kali ini. Saya Arman dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang Jagongan